Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu dan sukses selalu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, comment, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta lancar main karbonnya. Ini kali ini kita mau bahas pentingnya lakban. Itu bosku. Jadi lakban itu fungsinya selain buat ngelem buat merekat, itu buat kunci juga. Nah, ini saya dapat kejadian jadi mungkin ownernya itu baru belajar kali ya, mungkin baru belajar ngarbon. Emang dia bilang katanya belajar ngarbon katanya, cuman nggak pakai lakban, nggak pakai apa gitu, pinggirnya itu. Ya udah akhirnya coba saya cutting gitu kan. Pas setelah saya cutting baru ketahuan, ini bekasnya nih tuh. Emang nggak ada lakban. Nanti video sebelumnya saya kirimin, tapi ini jelas bukan bikinan saya. Ini saya hanya ngebantu proses percuttingan aja gitu. Ini jadi prosesnya saya cutting. Pas setelah saya cutting baru ketahuan hasilnya. Cuman sebelum di cutting itu posisinya juga saya sudah curiga, karena menurut owner ini katanya sudah 10 lapis menggunakan resin epoksi. Cuman pas saya lihat, saya pegang-pegang itu kok kayaknya tipis gitu. Cuman kan ya mungkin gimana, entah ngawasnya atau gimana, saya kagak paham gitu. Tapi ini menurut saya tipis banget. Nah, ini bekasnya nih. Nah, ini bekas cuttingannya tuh, hampir nggak ada resin sama sekali. Tuh tipis tuh, kelihatan ya, kata owner udah 10 lapis pakai resin epoksi. Nah, ini tuh. Nah, ini motifnya heksagonal. Ownernya bilang katanya full pakai resin epoksi. Tuh, hampir sama sekali resinnya nggak ada. Terus posisinya tadi coba saya cutting pinggir-pinggirannya, karena saya juga penasaran. Awalnya juga udah ragu gitu buat megang, tapi kata ownernya juga nggak apa-apa, pegang aja. Ya udah, saya bilang buat bahan aja. Kenapa di awal saya bilang kalau lakban kertas itu penting. Nah, jadi misalkan teman-teman atau bosku yang sudah mau main karbon, nah itu harus hati-hati gitu. Jadi setelah media kita kasarin, kita amplas. Nah, terus kita kasarin, kita amplas, kita bolong-bolongin, terus kita buat gel coat. Nah, terus kita lapis dari media ke serat karbon. Nah, sudah kita lapis, jangan lupa pinggir-pinggiran sini, setiap pinggiran sekelilingnya itu harus dikasih lakban, karena dia buat kunci, karena pinggiran itu rentan. Seperti itu bosku. Nah, ini kejadiannya sama nih, baru di cutting sedikit tuh, udah kelihatan kan nganga tuh. Terus yang parahnya lagi yang di atas ininya nih tuh. Nah, ini parah. Tapi saya kagak nyalain owner, mungkin kan baru belajar, nggak apa-apa sih. Tapi ini juga ini buat bahan aja, jadi buat pelajaran aja. Nanti kalau suatu saat mau ngarbon, itu lihat, jangan remehin lakban. Nggak apa-apa kita modal lakban sedikit, lakban banyak gitu, nggak apa-apa. Yang penting karbonan kita nyaman, nggak ada PR. Ini kalau begini ada PR begini nih. Saya juga kalau ngerjain lagi udah males. Bisa aja saya benerin, saya akalin gitu. Cuman kan karena ini kondisinya bukan kerjaan saya hanya ngebantu sama ownernya, dan ownernya pun setuju gitu. Nggak apa-apa buat bahan, kalau bisa dirapiin. Gitu. Nanti mungkin video sebelumnya saya waktu owner ngirimin barangnya sebelum di cutting, nanti saya kirimin. Mungkin saya gabungin di video ini, mungkin di depan atau enggak di belakang. Nah, seperti itu bosku. Jadi kenapa saya bilang lakban itu penting? Nah, ini salah satunya tuh. Kita kalau mau ngarbon, kalau nggak bener-bener pakai gel coat yang jos,
bukan gel coat yang abal-abal ya begini. Pinggiran yang rentan. Ngangkat ini pinggiran nih bahaya. Nah ini bahaya tuh kalau kita nggak hati-hati. Nah tuh, nah, ini mangap begini nih udah kayak buaya nih tuh. Nah ini gagal kalau menurut saya. Jalan satu-satunya harus diangkat, terus langsung diiniin apa namanya dibuat baru gitu. Nah, mungkin ntar malam diambil monernya gitu. Ini punya Batok Vario 125 new kalau nggak salah itu. Semuanya hampir semuanya ngangkat. Nah, ini kameranya ngeblur nih tuh. Kondisinya udah tipis. Nah ini yang cuttingan bawah nih katanya 10 lapis. Tuh, kayaknya kalau menurut saya sih kagak mungkin ya. 10 lapis seperti ini tuh tipis nih tuh kalau kelihatan tuh. Nah, ini kalau menurut saya sih kagak mungkin gitu. Nah, ini sih nggak apa-apa, ini kita buat bahan aja maksudnya. Kalau emang bosku mau main karbon terus pinggiran yang nggak dikasih lakban bisa, yang penting kondisi gel coat itu harus bener-bener, jadi bener-bener ngunci gitu. Nah ini contohnya, ini emang kagak ada lakbannya tuh. Nah, kalau saya biasa buat kan pinggirannya tuh saya lipat ke dalam pakai lakban. Nah itu buat jaga-jaga ngangkat. Nah ini juga nih masih tuh, ini penyakitnya kurang teken. Terus untuk yang depannya tadi saya cutting pinggirannya. Kalau yang depan ini sih mungkin kondisinya masih dibilang aman gitu ya. Cuman ini tipis aja. Tipis banget ini tuh. Kelihatan banget tuh tipis. Dari sininya aja nih tuh. Ini tipis, kalau dihantam amplas bolong seratnya langsung. Nah ini tuh tipis banget kelihatan tuh. Nah, kelihatan ya, ini juga ada yang angkat juga sebagian. Nah, ini nih sebagian ngangkat nih tuh. Tuh ngangkat tuh, kelihatan tuh. Harusnya kalau emang mau main karbon ini ya harus diperhatikan lagi dari tingkat apa namanya semuanya gitu bosku. Ini kalau udah begini jatuhnya sia-sia gitu. Hanya PR begini, hanya mungkin dibuang gitu, dibongkar lagi. Kalaupun mau ditambal-tambal lagi susah. Mungkin kalau saya bikin garapan saya kondisi begini, saya masih berani tanggung jawab gitu. Jadi saya tanggung jawab, saya masih berani tanggung jawab, saya masih bisa benerin gitu. Itu kalau saya yang bikin. Tapi jarang, alhamdulillah sampai sekarang gak pernah saya bikin sampai ngangkat begini. Nah itu jadi ownernya itu saya nggak tahu dari mana dapat nomor saya. Tiba-tiba dia chat saya bilang katanya Om bisa nggak benerin karbonan saya, rapiin. Awalnya suruh ngamplas doang, ngeratain, finishing. Ya udah saya bilang bisa. Om tahu dari mana nomor saya? Ada Om, dari teman saya juga, dari teman Om juga. Saya suruh sebutin kan namanya, siapa namanya. Udah nggak usah Om, nggak enak kata. Oh ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Ya udah kapan kita ketemuan? Nanti malam aja katanya. Sebelum ketemuan dia udah ngirimin videonya ke saya, ada videonya, nanti saya gabungin aja di belakang gitu kondisinya. Nah, ini baru sebentar nih proses cutting. Ya cuman emang ya itu tadi dari awal saya bilang nggak hati-hati gitu. Jadi sayang, udah habis bahan banyak, udah habis resin epoksi, ya intinya habis duit banyak tapi gagal gitu. Nah ini sih mungkin kalau menurut saya sih gagal. Kalau saya perbaikin lagi juga percuma, jadinya PR gitu. Mungkin nanti sama ownernya mungkin dibuat baru tuh ya. Udah jelas tuh ngangkat. Ini juga tipis banget tuh, nggak mungkin kalau 10 lapis seperti ini. Tuh tipis banget tuh. Oke bosku, mungkin videonya sampai sini dulu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you tomorrow bosku. Salam karbon Kevlar. Mantap.